Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul hukman untuk membahas sedikit permasalahan di dalam masalah ilmu. Akan tetapi sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, taufiknya, sehingga kita pada hari ini, pada malam ini berada pada hari-hari yang penuh keutamaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan untuk bisa memanfaatkan hari-hari yang penuh berkah dan keutamaan ini untuk melaksanakan seluruh kebajikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pembahasan pada malam hari ini adalah dua tema, dua judul, yaitu yang berkaitan dengan haji dan juga yang berkaitan dengan ibadah kurban. Adapun ibadah haji, dia adalah beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah-ibadah di tempat yang khusus dan pada waktu tertentu, sesuai dengan apa yang Allah jelaskan, Allah ajarkan melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haji hukumnya adalah fardu. Hajatul Islam hukumnya fardu bagi yang mampu. Bentuknya adalah alal faur, segera. Kewajiban haji itu bentuknya harus segera dilaksanakan. Apabila diakhirkan, kemudian dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan dosa atas keterlambatan tersebut. Dan wajib atas keluarganya untuk menghajikannya dengan menyewakan orang lain atau mereka sendiri yang melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajj wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah, dan perintah itu menunjukkan atas kewajiban. Dan juga kewajiban ini dijelaskan oleh Nabi SAW, dan beliau masukkannya di dalam rukun-rukun Islam. Beliau mengatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin." Beliau menyebutkan di sini haji. Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang termasuk adalah haji. Kemudian haji memiliki fadail, keutamaan yang sangat banyak. Yang paling penting adalah haji tersebut pahalanya adalah surga. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur, yaitu haji yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya hanyalah surga. Dan haji merupakan jihad, khususnya bagi ibu-ibu. Haji merupakan jihad yang agung, khususnya bagi kaum hawa. Karena Nabi SAW beliau mengatakan,
Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah perempuan itu memiliki bagian untuk berjihad?" Dia mengatakan, "Alaihinna jihad." Bagi mereka, atas mereka jihad. La qitala fi. Tidak ada pertempuran, tidak ada pertempuran. Dan dia adalah al-haji wal umrah, haji dan umrah. Ini adalah sedikit penjelasan tentang keutamaan haji. Tentunya haji itu memiliki syarat wajib, ada syarat sah, dan syarat sah haji secara mutlak adalah Islam. Orang kafir tidak sah hajinya, karena mereka tidak sah niat mereka. Laisa ahlan lin niyah, niat mereka tidak sah, maka bil ijma', secara ijma' orang kafir tidak wajib atas mereka haji. Adapun yang lainnya, anak kecil sobi, orang yang gila, itu semuanya sah dari mereka haji. Akan tapi anak kecil yang meniatkan mereka adalah wali mereka, dan juga orang gila yang meniatkan mereka adalah walinya juga, dan mereka dibawa ke tempat-tempat yang itu yang bisa langsung dikerjakan seperti tawaf, seperti wukuf dan seterusnya. Dan adapun wajib wujub haji, syarat wajib haji termasuk adalah mukallaf, al-aqil, al-baligh, orang berakal, orang baligh, kemudian al-hur, orang yang merdeka, kemudian orang yang mampu. Terlebih lagi bagi perempuan ada syarat tambahannya, yaitu mahram. Maka wajib atas orang ini haji fardu, hajatul Islam. Maksudnya, kalau terkumpul pada seseorang syarat-syarat yang saya sebutkan terakhir ini, maka wajib atas mereka hajatul Islam, dan sah dari mereka haji yang itu menggugurkan kewajiban seumur hidup. Adapun hajinya orang gila, hajinya anak kecil, hajinya seorang budak, hamba sahaya, itu sah, akan tetapi tidak menggugurkan mereka dari haji yang wajib seumur hidup. Sehingga kalau mereka masih kecil sudah haji, tatkala mereka itu sudah balik, maka wajib atas mereka mengulang haji agar gugur dari kewajiban seumur hidup. Ini adalah penjelasan singkat tentang syarat-syarat haji. Ini sudah jelas, semua dari kita mengetahui hal ini. Dan secara singkat juga kita jelaskan, haji itu memiliki rukun. Rukun yang pertama adalah an-niyah, yaitu berniat. Yang pertama adalah al-ihram. Di sini maksudnya adalah an-niyah, berniat untuk berihram. An-niyah lidukhul fin nusuk. Dan di dalam hati, ijma' para ulama, dia itu di dalam hati. Adapun yang dilafazkan labaika umratan, itu adalah hukumnya sunnah, bukan yang wajib. Oleh karena itu perlu diketahui, haji itu adalah ibadah anggota badan secara utuh. Maksudnya adalah tidak ada ucapan yang wajib dilakukan, diucapkan ketika haji. Semuanya itu adalah perbuatan dan niat. Perbuatan dan niat. Oleh karena itu, seseorang yang haji, dia awam, tidak paham apapun, dia mengerti, dia berniat dari miqat,
Atau dia berniat sebelum miqat, bisa juga. Atau setelah miqat, kalau dia bukan tempat tinggal setelah miqat, maka kemudian dilanjutkan dengan tawaf tanpa dia baca apapun. Dia tidak bisa menghafal doa apapun sampai selesai dia haji, maka hajinya itu sah. Karena haji itu semua yang rukun itu adalah perbuatan juga niat. Yang kedua adalah tawaf. Di sini maksudnya adalah tawaf ifadah, tawaf haji. Dan tawaf haji nanti dijelaskan kalau sudah dijelaskan sifat haji. Ini sekedar singkat tentang rukun haji. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu adalah rukun haji. Ihram niat tawaf ifadah itu rukun secara ijma. Saya singkat dalilnya ijma. Kalau sudah dikatakan ijma, berarti dasarnya imma Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Adapun kalau sa'i, jumhur ahli ilm mengatakan dia adalah rukun. Ada sedikit dari para ulama yang mengatakan dia hukumnya bukan rukun. Selanjutnya adalah rukun yang selanjutnya adalah dia wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ini adalah rukun-rukun haji sesuai dengan sebagian madhab. Adapun dalam madhab Syafi'i, mereka menambahkan mencukur rambut, menggundulkan rambut termasuk rukun haji. Oleh karena itu, dalam madhab Syafi'i banyaknya adalah 4. Ada 5, bukan 4. 5. Ada 5 rukun haji. Adapun selainnya adalah itu ada 4 rukun. Ini adalah beberapa rukun haji. Adapun kalau wajib, saya menjelaskan rukun dan wajib ini yang sangat penting. Seseorang harus mengetahui mana rukun, mana wajib dalam haji, karena rukun itu harus dia ada. Tidak boleh dia tidak ada. Dan adapun wajib itu bisa dia tidak ada. Kalau seandainya tidak dikerjakan, maka bisa diganti dengan dam. Dengan dam. Adapun wajib haji yang pertama adalah berniat dari miqat. Berniat dari miqat. Ini adalah wajib haji. Kalau seseorang yang datang dari Madinah, mereka ketika masuk Mekah tujuannya untuk haji atau umrah, mereka melewati miqat, tidak berihram dari miqat Dzulhulaifah, maka mereka sudah meninggalkan wajib haji, maka wajib mereka membayar dam. Nah, pertanyaannya, apakah boleh saya berniat sebelum miqat? Sah niat seseorang. Sah niat seseorang untuk berhaji, untuk berihram, untuk umrah atau haji di luar miqat, sebelum miqat. Akan tapi ini adalah menyalahi sunnah Nabi SAW secara ijma. Ijma sah orang yang berniat ihram sebelum miqat. Akan tapi ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Ini adalah yang pertama. Adapun kalau yang tinggal setelah miqat seperti orang tinggal setelah Dzulhulaifah, maka dia berniat dari tempat tinggalnya. Adapun kalau orang Mekah, maka dia berniat dari Mekah. Kalau itu adalah haji, adapun kalau umrah, maka dia keluar untuk berniat ihram umrah ke tempat tanah halal yang paling dekat. Dan yang kedua adalah wajiban kedua adalah al-halq aw at-taqsir.
Yang pertama, yang kedua adalah mencukur atau menggundul. Ini sesuai dengan mazhab kebanyakan para ulama. Adapun mazhab Syafi'i, al-halaq mencukur termasuk rukun haji. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau yang mengatakan rukun berarti dia tidak bisa keluar dari rukun kecuali setelah dia melakukannya. Adapun kalau orang yang orang yang mengatakan dia adalah wajib, maka tanpa dia lakukan maka hajinya sah, akan tapi dia itu harus membayar dam. Itu saja perbedaannya. Dan yang lebih afdal bagi laki-laki adalah menggundul, adapun perempuan dia adalah mencukur sedikit ujung rambutnya dengan dari semuanya gitu. Dan menurut pendapat yang lebih berhati-hati adalah rambut itu harus dicukur rata atau digundul rata. Itu adalah pendapat yang lebih berhati-hati untuk keluar dari permasalahan, dari perbedaan. Kemudian adapun wajib yang ketiga adalah al-wuquf bi Arafah sampai maghrib. Di sini adalah mengumpulkan antara siang dan malam bagi orang yang wukuf dari siang hari. Orang yang wukuf dari siang hari wajib mereka keluar dari Arafah setelah matahari tenggelam. Apabila mereka keluar dari Arafah, maka mereka harus bayar dam karena mereka meninggalkan kewajiban. Sebagian pendapat mengatakan dia adalah sunnah. Orang yang wukuf dari siang sampai dia disunahkan untuk wukuf sampai maghrib. Akan tetapi mereka tetap menyunahkan untuk membayar fidyah apabila ditinggalkan. Jadi pada akhirnya tidak ada perbedaan, perbedaannya sedikit saja. Gitu. Tentunya bagi yang mengatakan sunnah, maka tidak berdosa. Akan tapi bagi yang mengatakan wajib, maka kalau dia tidak bayar fidyah atau dia tinggalkan dengan sengaja, tidak ada uzur, maka dia berdosa dan dia harus membayar fidyah. Ini adalah kewajiban ketiga. Dan tentunya pendapat yang lebih kuat yang para ulama fatwakan adalah dia sebagai wajib haji. Maka wajib orang yang wukuf dari siang hari sampai wajib dia wukuf sampai malam hari atau sampai maghrib. Adapun orang yang wukuf pada malam hari, maka dia hanya berada di Arafah hanya sekejap, bahkan dia lewat saja, maka dia dikatakan sudah wukuf. Adapun yang keempat adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah ini adalah termasuk kewajiban haji. Bermalam di Musdalifah setelah bertolak dari Arafah itu hukumnya adalah wajib. Dan Nabi SAW memberikan keringanan bagi orang yang lemah, perempuan dan juga anak-anak untuk meninggalkan pergi ke Mina tanpa mabit di Musdalifah. Tentunya dengan ada uzur. Adapun kalau tidak ada uzur maka tetap wajib untuk mabit di Musdalifah. Dan dalil wajibnya adalah Nabi SAW memberi keringanan ini menunjukkan atas wajibnya. Ketika suatu hukum ada bentuk keringanan, berarti ada azimah. Ada yang namanya hal yang azimah, kemudian turun menjadi rukhsah, berarti azimah itu al-asal hukumnya wajib. Kemudian yang kelima adalah
melempar jamrah Aqabah pada tanggal 10 dan juga melempar jamrat yang 3 pada hari-hari tasyrik. Ini semua adalah hukumnya wajib. Kemudian yang keenam adalah bermalam pada malam ayam tasyrik di Mina. Itu termasuk adalah kewajiban, dan juga di sini Nabi SAW juga memberikan keringanan bagi orang-orang yang punya tugas kesehatan atau yang lainnya, seperti zaman dulu adalah orang-orang yang itu yang mengembala hewan-hewan menjadi tunggangan para jamaah haji, itu mereka diberi keringanan untuk tidak mabit di Mina. Dan keringanan ini yang turun dari hal yang harus, ini menunjukkan tanda dia sebagai hal yang wajib. Yang ketujuh adalah tawaful wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang harus dilakukan oleh jamaah haji ketika ingin meninggalkan Mekah. Orang yang hendak akan meninggalkan Mekah, maka dia harus tawaf wada. Tentunya diberi keringanan bagi perempuan yang ada halangan, maka mereka tidak diwajibkan. Bisa mereka keluar tanpa tawaf wada. Ini adalah 7 wajib haji. Ada mengatakan 6 karena yang mazhab Syafi'i mengeluarkan, mencukur dan menggundul dari 7 menjadi 6. Dia masukkan ke dalam rukun haji, dan ada sebagian kaul dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan dia sebagai hal yang wajib, bukan rukun. Ala kulli hal, pendapat yang difatwakan oleh para ulama adalah yang mengatakan dia sebagai wajib, bukan rukun. Kemudian para ibu-ibu pendengar yang kami hormati, kita akan memulai membahas sifat-sifat haji. Sifat haji adapun akan, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa haji ini adalah ibadah yang besar, memiliki norma nilai-nilai yang agung, yang sebaiknya seharusnya seyogyanya bagi orang melakukannya. Itu juga umroh. Ketika dia umroh, ketika dia berletih, ketika dia kepanasan, kesakitan ketika dia melakukannya, ketika kita melakukannya sesuai dengan kenyataan, pasti ada rasa capek. Ada rasa yang di situ kita agak merasa berat ketika kita misalnya sa'i dengan sangat luasnya, itu sangat capek. Akan tapi kita istisyar, kita tumbuhkan rasa, kita hadirkan sebuah rasa bahwa ini adalah inqiyad, ini adalah cerminan ketundukan seseorang kepada Rabb-nya, cerminan istislam, keridhaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislam, keridhaannya bahwa Allah sebagai Rabb-nya, keridhaannya bahwa Nabi SAW sebagai uswahnya, petunjuknya di dalam melakukan ibadah tersebut. Karena tidak ada orang, karena seorang mukmin tidak akan bisa melakukan hal seperti itu, hal yang berat, kecuali dengan keimanan yang luar biasa. Karena ada rasa ihsan, dan ihsan ini adalah martabat ibadah yang paling tinggi ketika seorang itu merasa menghadirkan semua nilai-nilai ibadah yang dia kerjakan. Dia merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nilai ibadah yang sangat besar yang harus dihadirkan oleh seorang mukmin dalam setiap ibadahnya. Ini adalah nilai suluk yang harus kita tanamkan setiap kita itu melaksanakan ibadah. Para jamaah sekalian,
Kalau masalah mahzurat, kalau masalah sunnah-sunnah haji, tentunya semua selain yang tadi, semoga itu semua adalah hukumnya sunnah. Dan adapun mahzurat itu sudah ma'ruf, dan saya langsung saja menjelaskan bagaimana sifat haji. Seorang yang hendak akan melaksanakan haji, pasti dia akan bersiap-siap. Pertama, ketika dia ingin melaksanakan haji, pasti dia lakukan hal-hal seperti bersihkan diri dan seterusnya. Pakai wangi-wangian bagi laki-laki, yang kemudian membersihkan semua kotoran dan juga rambut-rambut yang ada. Kemudian dia itu pergi menuju miqat. Kalau orang Madinah, maka kita pergi ke Dzul Hulaifah. Di situ kita berniat. Di situ kita berniat di dalam hati bahwa saya ingin berhaji. Saya ingin masuk ihram untuk haji atau umrah. Dan disunahkan untuk melafazkan dengan mengatakan labbaika umratan atau labbaika umrah wa hajjan, dan juga labbaika hajjan. Dalam berniat, di situ ada 3 bentuk niat haji. Pertama adalah ifrad, qiran, tamattu. Saya akan bahas dulu qiran dan ifrad. Qiran dan ifrad itu ada kesamaan. Kesamaannya adalah perbuatannya semuanya sama. Akan tapi perbedaannya pada 2 perkara, yaitu niat dan juga harus membayar fidyah bagi orang yang qiran. Qiran adalah seseorang itu meniat haji, mengumpulkan antara haji dan juga umroh pada satu perbuatan. Satu tapi dengan niat 2. Itu labbaika umratan wa hajjan. Atau awalnya dia umroh, atau dia niatnya umroh pada mulanya. Kemudian ketika sebelum dia masuk ke tawaf umroh, dia menghapus niat umroh menjadi haji, maka dia menjadi qiran. Menjadi qiran, dia kumpulkan antara 2 niat tersebut. Kemudian nanti dia harus membayar dam, harus membayar hadiu, harus membayar hadiu. Jadi orang yang qiran, adapun ifrad, dia hanya meniatkan haji saja dalam satu waktu. Adapun umroh nanti dia akan pisahkan setelah dia haji. Itu. Jadi pertama-tama ketika seorang haji qiran atau ifrad masuk di miqat, dia mengatakan labbaik hajjan, yang bagi yang ifrad, bagi yang qiran labbaik hajjan wa umratan wa hajjan. Nah, kemudian dia dalam menuju Mekah, masuk Mekah, dia langsung tawaf. Kedua bentuk haji ini, niat ini, tawafnya sama. Tawaf yang dilakukan oleh mereka berdua adalah tawaf sunnah, namanya tawaf qudum. Tawaf qudum. Apa? Tawaf qudum. Dia tawaf seperti biasa, itu ma'ruf. Setelah tawaf dia sa'i. Dan sa'i setelah tawaf qudum ini, bagi kedua orang ini adalah hukumnya setelah tawaf sa'i. Setelah dia tawaf ada dia sa'i. Sa'i di sini hukumnya adalah rukun haji. Jadi boleh seseorang itu mengerjakan sa'i setelah dia tawaf qudum. Berarti nanti tidak mesti dia ulang kembali setelah tawaf ifadah. Jadi orang qiran, orang ifrad, dia itu masuk Mekah kemudian tawaf, maka tawaf ini namanya tawaf qudum, tawaf sunnah. Tawaf sunnah, kemudian dia sa'i. Sa'i ini adalah sa'i rukun haji.
yang boleh dikerjakan bersamaan dengan tawaf qudum. Boleh juga dia akhirkan sampai dia tawaf ifadah nanti. Itu. Kemudian dan orang ini ketika dia masuk berniat haji tentunya pada bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, 13 hari Dzulhijjah. Jadi 10 Haji Dzulhijjah di situ mereka yakni niat tersebut. Jadi misalnya dia niat dari awal tanggal 1 Syawal, maka dia tetap ihram. Setelah dia tawaf, setelah dia sa'i, maka tidak ada tahallul di sini. Tidak, karena dia ini melakukan rangkaian ibadah haji langsung. Beda dengan apa namanya? Adapun kalau qiran dia ada di dalam niatnya ada umrah, kan tapi perangkaian ibadahnya sama dengan ifrad yaitu haji langsung. Maka dari tanggal 1 Syawal sampai seterusnya dia harus tetap ihram. Tetap dalam keadaan ihram, dia harus meninggalkan semua larang-larangan ihram. Kemudian dia setelah sa'i, maka dia menunggu sampai tanggal 8, tanggal 8 dia pergi ke Mina, malam 9 dia nginap di Mina, Yaum Tarwiyah malamnya itu dia nginap di Mina, hukumnya sunnah haji. Jadi nginap di Mina hukumnya sunnah. Kemudian pagi hari mereka nanti berangkat ke Arafah. Karena pada zaman sekarang ini tentunya waktunya itu tidak seperti disebut dalam kitab, karena pasti banyak sekali perubahan. Yang penting intinya dia itu berangkat ke Arafah. Baik mungkin sore, baik itu malam, yang penting dia mendapatkan wukuf di Arafah sebelum fajar. Nah, dia nanti pergi setelah besok harinya tanggal 9 dia berangkat ke Arafah. Kemudian wukuf, orang yang wukufnya dari siang hari dia harus lanjut sampai maghrib, kemudian dia bertolak ke Musdalifah. Di Musdalifah, orang tersebut biasanya kalau sekarang itu ya, biasanya hamlah khususnya Saudi itu biasanya sebentar saja mereka ke Musdalifah, nginap di situ, nanti sebelum subuh sudah berangkat ke kemah, ke Mina. Itu jarang yang sampai subuh. Adapun kalau normalnya sunnahnya adalah seseorang yang bertolak setelah maghrib, setelah tenggelam matahari, maghrib diakhirkan. Dia berangkat ke Musdalifah. Musdalifah dia di sana menjamak maghrib dengan isya. Kemudian dia nginap di sana, dan dia kalau dia datang sebelum pertengahan malam, maka dia itu harus dia mabit sampai mendapatkan waktu setelah setengah malam. Karena kalau kalau orang itu sudah mendapatkan mabit, menginap setelah pertengahan malam walaupun hanya sebentar, walaupun dia hanya lewat, itu sudah sah dikatakan mabit di Musdalifah. Kemudian orang yang normal hajinya sampai subuh, dia dia sholat subuh di Musdalifah, kemudian nanti setelah agak panas dia menuju ke secara normal sunnahnya adalah ke Mina untuk melontar di Jumrah Aqabah. Nah, jadi pada hari ini kita berada pada hari ke-10. Pada hari ke-10. Pada hari ke-10 ada 4 perbuatan dilakukan pada hari itu. Yang pertama adalah melempar Jumrah Aqabah. Jadi waktunya adalah melempar Jumrah Aqabah, hukumnya adalah wajib. Jelaskan tadi. Dan waktunya adalah sejak tengah malam sudah boleh melontar Jumrah Aqabah sampai akhir ayam tasyrik. Jadi waktunya adalah sampai ayam tasyrik. Jadi melempar Jumrah Aqabah itu waktunya dari tengah malam sampai
maghrib akhir hari tasyrik, itu waktunya. Seorang seandainya dia terlambat, tidak bisa melakukannya pada hari itu, maka dia bisa hari setelahnya sampai sebelum hari tasyrik berakhir. Nah, itu adalah melontar. Setelahnya adalah nahar. Nahar di sini adalah menyembelih. Kemudian setelah menyembelih, ronhab. Kemudian nun itu, setelah itu ha itu adalah halaq. Setelah itu dia mencukur rambut. Kemudian tawaf ifadah. Ini adalah rangkaian 4 perbuatan yang pada hari 10. Dan boleh didahulukan mana saja. Nabi SAW beringat bagi sahabat untuk mendahulukan mana saja. Kan tapi normalnya lebih sunnah adalah sesuai dengan Nabi SAW. Pertama adalah melontar, kemudian nahar, menyembelih, kemudian setelah itu adalah halaq, mencukur, kemudian tawaf ifadah. Nah, adapun halaq itu tidak ada waktunya. Halaq tidak ada waktunya. Dia sampai seorang ihram misalnya sampai mati, maka sampai mati dia harus melakukannya. Itu tawaf ifadah juga sampai dia kapanpun dia bisa lakukan. Contohnya seorang itu meninggalkan Mekah, belum tawaf ifadah, maka dia masih dalam keadaan ihram selama-lamanya sampai dia kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ini secara gamblang lah. Beda nanti kalau bahasanya masalah ada namanya di yang orang terhalangi dan seterusnya. Itu jadi tawaf ifadah sudah waktunya. Ini pada tanggal 10. Setelah itu dia lanjut ke ayam tasyrik pada tanggal 11, kembali ke Mina, mabit malam pertama, melontar di murad ayam tasyrik. Itu waktunya adalah ba'da zawal, setelah zawal, terbit matahari. Adapun banyak fatwa juga pada zaman sekarang ini dibolehkan untuk melontar sebelum zawal. Bagi yang betul-betul tidak bisa melanggar peraturan yang ada misalnya, maka dia insya Allah lemparannya itu sah walaupun dia lakukan sebelum zawal. Ya, berhati-hati bagi orang yang sangat tidak bisa melakukan pada zawal, maka dia berhati-hati dia menyembelih kalau bisa. Seperti itu. Kemudian waktunya adalah kalau dia tidak bisa lakukan pada hari 11, 12, maka dia bisa dia menjamak, mengumpulkan semuanya pada hari terakhir, yaitu pada tanggal 13. Ini adalah sedikit rangkaian ibadah haji yang singkat. Adapun tahallul adalah haji itu tahallulan. Haji ada 2 tahallul. Yang pertama tahallul awal, kedua adalah tahallul yang terakhir, tahallul pertama, kedua. Tahallul yang pertama adalah mengerjakan dari 3 macam, yaitu tadi melontar, Jamrah Aqabah, kemudian mencukur, kemudian tawaf ifadah. 3 ini, 2 dari 3 boleh semuanya kecuali perempuan. Dan disunahkan bagi yang setelah tahallul pertama dia menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit. Kemudian untuk menyempurnakan yang ketiga, maka setelah dia lakukan yang ketiga, maka dia halal baginya semua larangan-larangan ihram, walaupun itu perempuan. Ini adalah sedikit singkat tentang haji qiron dan ifrad. Adapun ifrad pada tanggal 10 sudah ada menyembelih haji. Adapun qiron maka wajib mereka menyembelih. Kecuali orang ahli Mekah maka tidak perlu menyembelih. Itu. Kemudian adapun orang tamattu. Tamattu itu adalah mereka melaksanakan umroh dan haji berpisahan. Jadi umroh yang dianggap umroh, seseorang melakukan umroh mulai Syawal, 1 Syawal itu sudah bisa dikatakan tamattu. Misalnya niatnya labbaik umratan saja sudah cukup. Walaupun dia tanpa mengatakan haji, dia bisa mengatakan begini, pergi ke miqat, dia langsung mengatakan labbaik umratan, dia umroh. Nah, jadi ketika dia ingin haji, ketika dia melakukan umroh pada bulan haji, pada musim haji, maka dia
otomatis dia sudah masuk ke haji tamattu. Maksudnya, ketika dia umroh pada bulan Syawal misalnya, pergi ke Mekah, Syawal, umroh biasa, dia niat umroh, kemudian kemudian sa'i, kemudian tahallul, semuanya selesai tahallul, dia cukur, dia boleh semuanya setelah ihram, dia sudah masuk dalam rangkaian haji tamattu, walaupun enggak dia niatkan sebagai tamattu. Karena rangkaian umroh yang dikerjakan pada bulan haji, kemudian diteruskan dengan haji, itu sudah namanya rangkaiannya adalah haji tamattu. Maka orang yang tamattu, misalnya dia tanggal 1 Syawal, 2 Syawal umroh, setelah dia tahallul, dia menunggu sampai tanggal 8. Tanggal 8 dia dari Mekah, dia berniat haji. Nah, dia masuk haji kembali, berniat untuk haji, labbaika hajjan, dalam hatinya kemudian haji, kemudian dia lakukan seperti tadi pada tanggal 8, 9, wukuf, kemudian seterusnya. Begitu. Adapun wukuf, tadi saya lupa jelaskan, wukuf itu adalah walaupun hanya sebentar itu sudah sah. Wukuf itu walaupun hanya sebentar, bahkan hanya lewat saja, itu hukumnya sah, dan dia dalam keadaan orang yang ahli ibadah. Maksudnya adalah wukuf yang dianggap dia sebagai wukuf haji fardu, maka dia harus merupakan ahli ibadah ketika itu, tidak pingsan, tidak gila. Adapun kalau orang gila, tetap dia wukuf dan sah wukufnya, tetapi haji itu haji sunnah, bukan haji fardu. Dan adapun orang yang ketinggalan wukuf, maka dia itu tahallul dengan umroh. Dia keluar dari haji dengan melakukan umroh. Ini adalah rangkaian haji tamattu. Jadi intinya adalah tamattu adalah orang yang umroh pada musim haji, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ini adalah tamattu, dan dia wajib membayar hadyu. Tentunya nanti ada setelah dia nggak mampu bayar, maka dia berpuasa 3 hari ketika dia haji, kemudian 7 hari ketika setelah di negerinya. Kalau nggak bisa, makanya sebagian menyunahkan dia ihram haji bagi yang tamattu itu tanggal 5, tanggal 6, 7, 8 dia bisa puasa 3 hari. Kemudian pasti nggak perlu puasa. Ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah boleh puasa pada hari-hari tasyrik bagi yang tidak melakukannya sebelumnya. Ini adalah beberapa rangkaian ibadah haji secara singkat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Karena menyingkat masalah ini butuh orang lebih pengalaman. Maksudnya orang betul-betul kita butuh waktu dan butuh rangkaian kata yang bagus. Ini adalah sedikit tentang ibadah haji. Saya akan lanjutkan ke ibadah kurban biar saya cepat, karena 2 yang harus saya selesaikan. Ibadah kurban adalah ta'abbud, taqarrub ila Allah dengan irhaq, dengan menyembelih hewan. Hukumnya adalah yang pertama adalah udhiyah, adalah korban, adalah menyembelih, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan seperti ibil, seperti onta, seperti bakor, seperti ghanam, kemudian seperti kambing, demi mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 hari Id. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, bahkan hukumnya sebenarnya mengatakan wajib. Ketika para ulama itu mengatakan khilaf, mereka itu berbeda pendapat. Hukum udhiyah, korban, itu ada mengatakan wajib dan sunnah. Ini menunjukkan pentingnya. Ini menunjukkan sangat pentingnya syiar ibadah kurban. Saya ulangi, kalau ada suatu hukum, misalnya witir, ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan sunnah, ini berarti tidak boleh disepelekan. Bagi yang mampu, maka dia berusaha seyogyanya untuk berkorban. Karena perbedaan para ulama antara wajib, antara sunnah, ini menunjukkan hal yang sangat
penting dan tidak boleh disepelekan. Seperti contohnya dalam masalah lain, masalah antara kafir dan tidak kafir. Seperti meninggalkan sholat. Para ulama beda pendapat. Ada mengatakan dia kafir meninggalkan sholat, ada mengatakan tidak kafir. Ini menunjukkan meninggalkan sholat itu sangat berbahaya. Itu. Dan dalilnya adalah fasalli li rabbika wanhar. Wanhar di sini adalah perintah untuk menyembelih. Perintah di sini bagi mengatakan wajib maka dia adalah perintah menunjukkan wajib. Adapun yang sunnah maka dia itu dipalingkan dari makna wajib ke makna sunnah. Kemudian Nabi SAW pun pernah melakukan dengan fi'al Nabi SAW, beliau pernah berkorban. Begitu juga para sahabat dan seterusnya. Ijma' para manusia, bukan hanya para ulama. Ijma' semua kaum muslimin bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian ada pun syarat-syaratnya ada tentunya Islam. Kalau orang kafir nggak sah karena dia butuh niat. Orang kafir nggak sah niatnya. Kemudian orang yang balik tentunya orang balik yang mengeluarkan itu adapun walinya. Kalau orang masih kecil, walinya tidak boleh mengeluarkan kurban karena wali itu tidak boleh dalam perwalian tidak boleh mengeluarkan tabarruk, mengeluarkan sifatnya itu hal yang pemberian cuma-cuma di dalam masalah ketika menjaga harta anak yatim. Begitu. Akan tapi kalau masalah investasi harta anak yatim tidak mengapa, tentunya dengan lebih bermaslahat. Begitu. Berakal orang gila nggak mungkin dia bisa melakukan ibadah ini karena butuh niat. Niat itu harus dari orang yang sah. Kemudian masalah kurban, apakah masalah kurban? Selesai jawab nanti pertanyaan itu. Kemudian al-istita'ah bagi yang mampu. Ada yang ributkan, ada yang mengatakan boleh berhutang ketika untuk kurban. Ya akhi, di sini berhutang tidak mutlak. Tentu melihat istita'ah di sini perlu dia adalah harus melebihi nafkah keluarganya, nafkah pribadi dan keluarga yang wajib dia nafkahi pada hari Id dan seterusnya pada sampai tanggal 13 itu. Akan tapi kalau ente tidak ada untuk nafkah saja tidak ada mau berhutang, ya itu adalah takut ini adalah hal yang tidak boleh. Maksudnya bagi orang yang biasa, dia bisa nafkahi, dia memiliki pekerjaan, dia yakin pekerjaannya itu bisa mencukupi, dia tidak apa-apa dia berhutang. Selama dia nanti dia tahu dirinya yakin dia bisa bayar hutangnya, maka tidak apa-apa dia berhutang untuk berkurban demi mendapatkan pahala, demi mendapatkan pahala kurban karena dia waktunya hanya singkat. Itu itu. Saya langsung aja pertanyaan adalah haji apa yang lebih ideal untuk kita para mukimin di Madinah. Mukimin yang di Madinah itu tentunya yang lebih afdol ya, al-asal adalah tamattu. Bagi para ulama memfatwakan lebih afdol adalah tamattu. Ada sebagian mengatakan ifrad, itu tergantung kemampuan seorang, dan sebagian mengatakan masalah afdoliyah di sini adalah sangat luas, sangat luas. Akan tapi al-asal tamattu itu adalah afdol. Bahkan sebagian para ulama, seperti Abbad, sebagian mewajibkan orang tamattu, diwajibkan untuk tamattu, sebagian mengatakan. Maka tamattu itu lebih afdol. Nah setelah itu sebagian mengatakan ifrad, sebagian mengatakan khiran, al-amru fi sa'ah. Maka kembali kepada kemampuan kita, khususnya pada zaman-zaman sekarang ini. Karena masalah afdoliyah ini betul-betul muhtamilah,
Kemudian jika haid saat jadwal tawaf ifadah bagaimana solusi selain minum obat penunda haid dan seterusnya. Pada asalnya bahkan para ulama mengatakan, Syekh sebagai mengatakan orang yang minum obat haid itu pada asalnya tidak bisa kering 100%. Kalau Allah betul enggaknya, bisa saya dengar sebagai masyayikh itu pasti ada apa percik-percik dan apa-apa yang agak hitam dikit, keluar dikit-dikit hitam-hitam itu tidak bisa 100% menghilangkan haid. Maka oleh karena itu pada zaman sekarang ini melihat ke keadaan teman sekarang harus dengan visa, harus dengan macam-macam. Adapun kalau orang mukimin, saya tafsir, orang mukimin yang ada di Madinah, maka dia pulang dulu. Sebagai tafsir, dia pulang ke Madinah dalam keadaan ihram. Sudah saya pulang Madinah menunggu sampai saya suci. Nanti saya kembali ke Makkah lagi. Kalau setelah saya suci. Kalau orang Madinah gampang, dia pulang saja ke Madinah. Kalau orang Madinah misalnya, ketika dia mendapatkan dirinya datang halangan, maka dia balik ke Madinah. Menunggu sampai halangan tersebut hilang, baru dibalik ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Karena ifadah itu tidak ada waktunya. Waktunya itu sampai seumur hidup. Nah, begitu. Jadi orang yang perempuan yang ahlu Saudiyah khususnya yang dekat di Madinah atau Jeddah misalnya, kalau datang halangan maka pulang dulu dalam keadaan ihram, maka dia selalu terus meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Itu. Adapun orang Indonesia dan seterusnya, maka di sini para ulama memfatwakan dengan fatwa Ibnu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahkan sebagai masyayikh Syafi'iyah ketika dalam masalah ini mereka memfatwakan orang-orang seperti itu dengan menggunakan mazhab sebagian para ulama yang membolehkan tawaf dalam keadaan berhalangan ketika sudah terpaksa, ketika darurat. Itu pendapat Ibnu Qayyim. Maka insya Allah itu solusinya bagi kata para ulama, bagi orang-orang yang rumahnya negerinya jauh. Adapun orang Madinah maka lebih afdal tidak menggunakan fatwa itu, dia kembali ke Madinah dan dia jalani ihram, kemudian dia balik ke Mekah untuk atau ifadah lagi. Kemudian selanjutkan masalah udhiyah, dan tentunya hewan yang disebut adalah dia syaratnya adalah ibil, bakor, yaitu unta, sapi, ghanam, masuk juga kerbau. Ini adalah ijma para ulama bahwa mungkin bukan nggak sampai ijma, bahkan ada yang mengatakan kurban itu dengan seekor ayam. Jadi nggak sampai ijma, kan, tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya kurban itu hanya memakai ibil, onta, bakor, ghanam dan jenisnya, yaitu seperti Kemudian adapun syarat-syarat sahnya kurban pertama adalah umurnya. Harus lihat umur. Kalau onta itu adalah masuk umur 5 tahun, itu namanya 5 tahun umur onta baru bisa masuk. Kemudian kalau sapi 2 tahun itu masuk ke 3. Adapun kalau kambing dibagi 2. Ada kambing itu bentuknya kibas, atau itu namanya kibas, dan juga bahasa Arabnya doan dan mais. Kalau mais itu yang dengan bulu, ya. Bedanya bulu dan wol. Kalau mais itu adalah dengan bulu. Kalau yang dengan bulu itu syaratnya harus setahun masuk ke tahun kedua. Ada mengatakan harus 2 tahun masuk ke 3. Itu. Dan adapun kalau doan itu yang rambutnya wol, yang bulunya wol, itu para ulama menguatkan, memfatwakan karena itu yang lebih kuat adalah boleh dia berumur 6 tahun. Boleh umurnya 6 tahun kalau kambing yang itu rambutnya wol. Di Indonesia kurang tahu, yang penting perbedaannya adalah
Antara maiz dan doan itu adalah bulu. Kalau itu maiz itu dengan bulu biasa. Adapun kalau doan itu dengan rambutnya adalah wol. Ini dalilnya adalah dari hadis apa namanya Uqbah bin Amir. Beliau diberikan izin untuk menyembelih hewan atau doan yang rambut wol itu umur 6 bulan. Ibadah kurban ini adalah sangat penting. Ibadah kurban itu banyak terjadi kesyirikan padanya. Banyak orang-orang agama-agama yang lain atau bahkan kaum muslimin sebagian yang mereka apa namanya menyembelih selain Allah SWT, maka melaksanakan ibadah kurban pada zaman seperti ini sangat afdal untuk memperlihatkan, untuk menampakkan syiar Islam. Terlebih hukumnya sebagai mengatakan dia fardu. Adapun waktu menyembelih, yang kedua syaratnya adalah dia selamat, tidak ada aib-aib. Dobitnya adalah semua aib yang itu bisa mengurangi bagian yang dimakan dari hewan itu tidak sah dipakai kurban. Kalau misalnya apa namanya telinganya hilang, hal-hal yang bisa dimakan itu hilang, kurang, itu tidak sah dipakai kurban. Dan juga apa-apa atau aib-aib yang itu bisa merusak daging, itu juga baik mengurangi daging, baik merusak rasa, semuanya merusaknya, maka itu adalah aib yang menghalangi sahnya kurban. Adapun waktu penyembelihannya adalah dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ini pendapat yang lebih kuat. Akan tapi untuk berhati-hati, jangan sampai menyembelih tanggal 13 karena ada yang mengatakan hanya sampai tanggal 12 saja. Oleh karena itu, dan lebih afdal adalah menyembelih pada tanggal 10. Lebih afdal menyembelih pada tanggal 10 karena Nabi SAW menyembelih pada tanggal hari itu. Itu sesuai dengan hadis Bara bin Azib mengatakan, hari ini kita mulai dengan sholat, kemudian kita menyembelih. Maka Nabi SAW menyembelih setelah sholat hari raya. Kemudian tentunya setelah menyembelih, orang wajib menyedekahkannya walaupun hanya sedikit. Dan lebih baik dia bagi 3, untuk dia sendiri makan, untuk sepertiga untuk sedekahkan, sepertiga untuk dia kasih hadiah, seperti itu. Adapun bagi orang yang menyembelih, khusus bagi yang menyembelih itu usahakan jangan mengambil rambut, jangan mengambil, udah ma'ruf hukum ini, ada mengatakan makruh dan haram. Maka pendapat yang lebih kuat adalah dia haram. Maka untuk berhati-hati bagi yang ingin menyembelih, maka dia itu tanggal 1 Dzulhijjah tidak mengambil rambut, kuku dan seterusnya. Kemudian adapun kalau orang awalnya tidak berniat kurban, kemudian dia ada kemampuan pada tanggal 11 misalnya, maka dia tidak apa-apa sebelum dia sudah memotong dan seterusnya. Dan juga orang yang tamattu ketika dia haji, bukannya dia menyembelih nanti. Misalnya orang tamattu ini haji ini dia kurban di Indonesia, dia kurban bisa juga kan, tapi ketika dia sebelum hari penyembelihan dia harus potong mencukur rambut, maka di sini tidak mengapa karena dia perintah. Jadi diperintahkan untuk halak atau mencukur, maka ini tidak menafikan tidak ta'arud dengan larangan mengambil rambut tersebut. Ini adalah beberapa penjelasan tentang adapun pertanyaan di mana obrolan. Coba saya lihat, apabila ada pertanyaan, apakah boleh berkurban satu kambing yang sekalian niatkan untuk akikah? Bagi yang bertanya, bagi yang kalau punya kemampuan usahakan dibedakan, karena kebanyakan para ulama tidak mensahkan mengumpulkan niat akikah dan kurban pada satu waktu. Adapun mungkin bagi yang ingin melakukan, ada yang terlanjur melakukannya, insya Allah itu sah menurut sebagian para ulama. Akan tapi para ulama
para ulama memfatwakan itu lebih kuat. Yang lebih kuat adalah tidak boleh digabungkan niat akikah dan niat menyembelih. Dan juga perlu diketahui apa lebih afdol adalah kalau itu satu utuh, lebih afdol satu onta utuh, sapi onta utuh, kambing. Nah, tapi urutannya onta kalau itu satu secara utuh. Nah, kemudian sapi kalau dia utuh itu urutannya onta, sapi, kambing kalau itu disembelih secara utuh. Tapi kalau orang bersadikat bersama 7 orang, maka kata para ulama kalau lebih afdol apa namanya yang itu satu kambing. Lebih afdol satu kambing daripada satu bagian dari 7 orang tadi. Kalau mampu ya, usahakan kalau mampu, kalau ingin menyembelih, kalau ingin bersarikat, kalau ada mau lebih, maka lebih baik menyembelih 1 ekor kambing daripada bersarikat dengan 7 orang. Nah, itu. Akan tapi kadang melihat keadaan setempat. Karena sebagian tempat jarang yang suka kambing, maka mungkin dilihat dari segi itu mungkin manfaatnya lebih, maka lebih afdal dia menyembelih dengan ikut bersarikat dalam sama 7 orang tersebut. Nah, ini adalah dalam masalah ini. Tidak ada lagi pertanyaan, itu saja. Allahu alam, ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Adapun kalau ada kekurangan maka harap dimaklumi karena waktunya singkat. Jadi ibadah haji ini sangat betulnya sangat perlu diuraikan sangat banyak, akan tapi saya bisa hanya sedikit saja dalam masalah ini. Adapun kalau seandainya ada hal-hal yang itu terlewatkan atau mungkin ada kesalahan, kekeliruan, maka saya berharap ibu-ibu memberitahukan saya. Mungkin Bapak mendengar, kemudian dia bisa mengingatkan saya tentang keliruan tersebut, biar kita kembali kepada kebenaran. Maka Isya sudah datang, maka pembahasan kita ini berakhir. Semoga kita diberikan keberkahan pada ilmu yang pernah kita pelajari dan